Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom brother and sister semuanya. Haleluya. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, yang sehat dalam perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau satukan hati, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Engkau yang sudah memimpin kami Tuhan. Engkau yang sudah menjaga hidup kami. Bahkan Engkau yang memberkati setiap kami ya Bapa. Tiba saat ya Tuhan, pada hari ini Tuhan kami ibadah kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau yang hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau yang pimpin dari awal sampai pada akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji muliakan namamu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Mari ingat setiap kebaikan Tuhan. Mari ingat setiap perlindungan Tuhan yang begitu sempurna, yang begitu luar biasa, yang begitu indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk perlindungan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Kasih setia-Mu Tuhan selalu baru bagi kami setiap pagi. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus. Perlindungan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Takkan pernah terlambat bagi kami. Sebab gadamu dan tongkat-Mu itu yang melindungi kami Tuhan. Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Engkau baik Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau yang pulihkan hati kami Tuhan. Engkau yang berkati hidup kami ya Bapa. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati
pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup kami Tuhan. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Mari Bapak Saudara sedang untuk bangkit berdiri. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir, yes Lord, hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, oh, menyembahmu Tuhan. Yesus, ku menyembah. Oh, segala pujian, Kau yang hadir Tuhan. Hidupku kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu. Yes, oh Yesus, katakan lebih sungguh, katakan segala pujian. Yes, kiara larabakais, oh kiara larabakais. Kau hadir Tuhan, ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Oh, berikan sembah bagi Tuhan, berikan pujian bagi Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji, sebab Dia yang layak disembah. Haleluya. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar.
Yesuslah Tuhan. Biar setiap lutut bertelut menyembah Yesus yang hidup. Haleluya. Haleluya Yesus. Sebab Kau yang layak dipuji dan disembah. Oh, sikiara larabakayes. Hiara larabakayes. Hiara larabakayes. Haleluya. Haleluya Yesus. Kaulah Raja kami Tuhan. Kaulah gunung batu kami. Oh, Kau keselamatan kami. Oh, hiara larabakayes. Hiara larabakayes. Hiara larabakayes. Haleluya. My heart church, sing your voice, sembah, sembah, yes, oh, give Him praise, give Him worship, give Him your heart, yes, to You all the glory, Lord. Because You deserve every seed, every heart. Sing to You, Lord, King of the peace, Jesus the name. Oh, Hiara-la-la-la-la-la-la-la-bakayes. Hiara-la-la-la-la-bakayes. Haleluya, haleluya. Segala puji bagi-Mu Tuhan. Hey. Haleluya Tuhan. Makasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Jesus, You are worthy, Lord. You are worthy. Every single day we worship You, Lord. Every time we worship You, Lord. Yes, Lord. Jesus. Oh, Jesus. Yeah. Day and night, night and day, let it sets the rise. Day and night, night and day, let it sets the rise. Day and night, night and day, let it sets the rise. Day and night, night and day, let it sets the rise. Day and night, night and day, let it sets the rise. Day and night, night and day, let it sets the rise. Oh, day and night, night and day, let it sets the rise. Day and night, night and day, let it sets the rise. Oh, day and night, night and day, let it sets the rise. Day and night, night and day, let it sets the rise. Sing. Day
Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari Bapak Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat ada hambanya sedang terpanjang ke depan, bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang bersama. Dekat Engkau kami tenang. Terima kasih Tuhan untuk waktu demi waktu, untuk mengenal Tuhan lebih dalam, sehingga kami jauh lebih tenang dan tenang dalam segala keadaan kami. Terima kasih ya Roh Kudus buat hari ini, pagi yang indah ini. Kau masih memberi kesempatan buat kami untuk datang ke dalam hadirat-Mu, sehingga kami tenggelam di dalam kasih-Mu. Kami berkemenangan ketika kami dalam hadirat. Yes, Karena dalam hadirat-Mu ada mujizat, ada kuasa. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih. Kita yang siap dengan firman katakan haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Shalom. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat Konatan, buat Pastor Lina. Terima kasih buat pengurus tempat ini, mempercayakan saya untuk sharing firman kembali. Saya baru pulang dari Ciawi, Natal, PBI dan WBI gereja kami. Badan masih pegel-pegel. Terima kasih Tuhan ya, masih beri kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya, tadi pagi ngurus gereja dulu. Dan Tuhan percayakan umat semakin bertambah. Itu tandanya memang Tuhan kasih tanggung jawab lebih buat kita untuk semakin menjadi penjala manusia. Dan ini bukan sesuatu yang mudah saudara, tapi bersama dengan Roh Kudus bisa mudah saudara. Haleluya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kaum pria membaca ayat yang ganjil, kaum wanita membaca ayat yang genap. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Untuk kaum pria, sudah ketemu? Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. 3, 2, 1.
Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Sama-sama, 3, 2, 1. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ayat 1-nya tampilin, silakan duduk saudara. Saudara-saudara, siapa yang tidak kenal Simon Petrus? Saudara kenal? Emang pernah salaman? Simon Petrus itu ya murid yang mula-mula ya, yang dipanggil. Dia seorang nelayan, bapaknya juga nelayan. Terus kurangnya apa? Pasti dia jago nangkap ikan, betul nggak? Logikanya kan gitu ya. Tema kita pagi ini tidak ada menjadi ada. Ya, tidak ada menjadi ada. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumi dia hendak mendengarkan firman Allah. Petrus itu sudah tidak punya apa-apa pada hari itu karena dia tidak berhasil mendapatkan berkat. Orang yang punya pengalaman hebat, orang yang pandai pelayanan, pintar, ya, punya puluhan tahun punya pengalaman di dalam pelayanan akan Tuhan. Ya, bisa satu kali itu stuck, saudara. Bisa satu kali itu dia tidak bisa apa-apa. Kita yang hebat ini, yang biasa di mimbar, kita yang udah biasa main musik, saudara-saudara, satu kali ada waktunya kita itu stuck, saudara. Ada waktunya kita tidak bisa apa-apa. Mungkin saudara bisa tangkap ini maksudnya. Ya, kalau lagi ngalamin masalah yang sangat besar, kita khotbah pun di depan ini mungkin sudah tidak merdeka. Betul gak? Saudara main musik jago, masalah besar terjadi dalam hidup saudara. Saudara mungkin bilang, gantiin dulu saya. Ya, saya lagi gak bisa. Ada satu kali orang hebat itu stuck. Ada satu kali orang berpengalaman dalam segala bidang yang mereka tekuni bisa stuck. Jadi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara, saya bilang kita akan berhenti satu saat. Makanya Tuhan anjurkan kita untuk mengandalkan Dia. Dalam praktek loh. Ya, dalam prakteknya. Saya mau bersaksi sedikit. Sudah 2 minggu ini saya punya adik mama. Saya panggil Aji ya, saya orang Bangka, Aji saya. Itu datang ke gereja, dia bukan Kristen. Kalau dulu saya berbicara, saya bersaksi di keluarga besar, ya saya nggak disukai.
Tapi hari-hari ini satu persatu keluarga kami datang kepada Tuhan. Apakah saya mengandalkan diri saya? Enggak bisa. Bisa stuck saudara. Kita ngajak-ngajak terus. Sepandai-pandainya kita khotbah. Bisa berhenti, enggak sanggup. Ya enggak? Bisa kita stres. Waduh kurang apa sih saya? Tapi minggu yang lalu. Aji saya bangunin anaknya jam 5 pagi. Dia bangunin, dia bilang saya mau ke gereja. Emang tiap hari saya datang ke rumahnya bawa mangga? Enggak. Apakah tiap hari saya datang ke rumahnya itu bawa apa-apa? Enggak. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita tidak mengandalkan diri kita, pasti ada pekerjaan tangan yang berkuasa yang akan melakukannya buat kita. Tapi kita juga akan melakukan, nanti ada firman-Nya. Dan hari ini dia datang kembali. Nyumbang juga buat Natal. Kadang kalau kita pikir, Simon Petrus yang hebatnya kayak gitu. Nelayan yang kalau nangkap ikan, mungkin kalau ada Ishak punya pancingan, gue udah tahu di sini banyak ikannya. Petrus mungkin kayak gitu, tapi hari itu nggak dapat apa-apa loh. Ya nggak? Jadi bisa stuck nggak kita satu saat? Jadi jangan andalkan diri kita saudara. Nggak bisa kita ini. Cuma dia yang sanggup melakukannya. Tapi dari tidak ada menjadi ada sesuatu pondasi. Dari tidak ada menjadi ada satu hal yang fundamental yang harus kita mengerti. Nah di ayat 1 ini dibilang begini. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Jadi pondasi dari segala yang tidak ada menjadi ada. Orang tidak percaya menjadi percaya. Orang yang dulu menolak pemberitaan firman bisa berbalik kepada Allah. Ya karena fundamentalnya itu firman Allah. Apa yang harus kita lakukan? Mendengar firman Allah. Nah kita orang Kristen apakah setiap pagi kita melakukan itu? Jadi itu pondasi. Dari yang tidak ada menjadi ada, Simon Petrus, itu awalnya dari firman Allah. Nah kalau kita tidak punya firman Allah, bagaimana sesuatu itu akan terjadi? Bagaimana mukjizat bisa terjadi kalau tidak ada firman Allah? Padahal dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lah kalau kita melakukan hal itu, berarti kuasa Allah yang akan terjadi bukan? Karena Roh Kudus itu adalah dunamos, dinamit. Jadi kuasa itu tidak akan terjadi kalau kita tidak pernah berbicara tentang firman Allah. Kalau kita tidak mendengarkan firman Allah. Kalau kita tidak men-sharekan firman Allah. Kalau kita tidak bisa bersaksi. Maka kuasa itu akan menjadi satu retorika saja. Tapi ketika firman Allah menjadi satu dasar yang kuat dalam kehidupan orang Kristen. Pagi-pagi bangun, dia belum mikirin apa-apa. Cuma yang dia pikirin mengucap syukur, lalu baca firman, itu pondasi awal. Yang membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu hanya itu aja. Tidak ada yang lain. Jadi kalau saudara mau diberkati dalam pendidikan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, dalam pelayanan saudara, maka saudara harus mengingat satu, firman Allah. Udah itu aja. Itu dasarnya. Seperti gedung ini kan. Ini kan cakep banget nih. Ada balon-balon. Ya ini cakep banget ini. Bagus ini. Tahu nggak pondasinya itu di bawah? Kotor. Di dalam tanah pondasinya itu kotor. Nggak dilihat orang bukan? Tapi pondasi itulah yang menopang gedung ini. Siapa pondasinya? Yesus Kristus. Kalau kita tidak punya dasar Yesus Kristus firman itu. Ya gedung ini akan roboh. Hidup kita akan roboh. Kalau kita tidak punya dasar firman Allah. Makanya orang berbondong-bondong tuh. Datang buat dengar cuma firman Allah. Nah bagaimana kita orang Kristen? Kalau tidak ada firman dalam hidup kita. Yang diomonginya gak berkenan. Yang keluar dari mulutnya gak berkenan. Ya, bukannya firman Allah. Bukannya bersaksi tentang kehidupan kita yang diubahkan oleh Tuhan. Loh pondasinya aja sudah kacau kalau kita berbicara yang tidak berkenan. Rubuh hidupnya. Makanya anak-anak muda mulai dari usia sekarang ini harus mulai terus berkata-kata tentang Allah. Harus sinkron tindakannya.
dengan ucapannya, menjaga kekudusan. Ini firman waktu saya ikut doa di sini bagus. Kalau saudara mau menemukan jalan yang tidak ditemukan, ini saya akan sharing firman minggu depan di gereja tentang ini. Itu kalau nggak salah di Yosua ya Caya, yang kemarin kita doa itu. Kalau saudara mau menemukan jalan yang belum ditemukan, ayat selanjutnya bilang apa? Harus kudus, kados, memisahkan dari dunia ini. Bukan kita pakai sayap terus terbang ke sorga. Bukan. Kados itu memisahkan diri dari hal-hal yang lama. Kemarin saya membaptis 9 orang. Capeknya bukan malah dari Ciawi mereka pulang kembali. Tapi tadi pagi semua mereka hadir. Ya Anton ya, ini ada jemaat kami Anton sama Dylan. Mereka hadir bangku kurang di gereja. Saya sempat mikir ngobrol sama Anton tadi. Ini Natal gimana? Udah gak bisa nih di sini. Itu kuasa Tuhan. Itu kuasa Tuhan. Mereka datang. Saya bilang setelah dibaptis apa? Ayo anak-anak muda. Setelah baptis ngapain? Terlibat. Tadi Natal loh. Terlibat di dalam pelayanan. Menyerahkan diri. Menyerahkan diri itu bukan dari Senin sampai Minggu di gereja. Bukan. Yang bekerja dengan baik. Yang bisnis dengan baik. Punya dasar yang kuat. Firman Allah ini. Jadi bukan orang Kristen cuma ngomong aja. Tapi orang Kristen harus menyatakan kuasa itu. Anak-anak muda harus unggul di bidangnya. Bekerja dengan baik, bekerja keras dari muda. Sampai dewasa nanti. Saya bilang ke anak saya, Jeremia anak saya. Anak saya itu umur 19 tahun sekarang. Saya aja gak mikir dia bisa main keyboard. Dia bisa main drum, dia bisa main bass, dia bisa main gitar. Enggak saya pikir. Kok dia bisa? Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus tuh enggak bisa. Jam 12 malam dia pakai headset itu. Dia dulu saya ada komputer itu, dia belajar terus. Saya bilang, papa enggak punya uang untuk sekolahan kamu, sekolah musik. Dia suka musik. Malah mau masuk mau ke The Way katanya. Saya tanya The Way mahal juga. Saya bilang belajar ya, nabung. Nanti kalau mau sekolah silakan nanti. Ya, anak-anak muda, usia kalian berapa sekarang? Kesusahan itu bukan disebabkan oleh Tuhan. Iblis bisa sebabkan kesusahan. Yang menyebabkan kesusahan itu kita sendiri. Sekarang usia kalian 19-20 tahun. Kalian bekerja. Kalau kalian gak menabung, umur 40 nanti akan susah. Kalau kalian gak menabung, umur 50 nanti susah. Itu yang saya belajar, ajarin anak saya. Jangan tiru papa. Dulu papa nih bandel. Untung Tuhan tangkap. Kalau Tuhan gak tangkap gak tahu jadi apa. Jadi apa yang terjadi sama papa kamu gak boleh ulangi. Oh anak luar biasa ya dia dengar. Sekarang dia buka usaha sendiri. Kecil-kecil. Ya. Proyek juga. Ada satu perusahaan dia belum tamat SMA. Belum ada ijazah. Saya suruh tes lulus komputer. Jadi ini karya Tuhan bukan kita. Bapaknya nggak sepintar itu. Ya, tapi anak-anak muda yang menyebabkan susah itu kita sendiri. Kalau kalian sekarang bekerja umur kalian 19-20, kalian menabung ya, menabung. Nanti umur 40-50 uang kalian udah banyak. Susah nggak hidup? Hah? Enggak. Jadi yang bikin susah siapa? Kita sendiri. Bukan saya bilang ya. Makanya firman Allah ini menjadi dasar yang kuat. Jadi jangan hura-hura selagi muda. Ya, kalau untuk Tuhan boleh jor-joran. Ya. Firman Allah ini sesuatu yang kuat yang harus kita punya. Itu modal. Ya, kalau tanpa ini tidak ada menjadi tidak ada. Ya, tidak ada menjadi ada karena dasar firman. Ada amin? Ayat kedua. Ayat 2-nya. Ia melihat 2 perahu. Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ini yang saya bilang. Nelayan-nelayan telah turun dan membasuh jalannya. Jadi ada usaha. Ya, ada yang dikerjakan. Bukan kita cuma mengharapkan Tuhan, lalu kita nggak berusaha. Dalam konteks firman ini nelayan-nelayan itu
turun dan membasuh jalannya. Mereka punya usaha, mereka punya kerja. Ya, mereka bukan di dalam kamar cuma berdoa, Tuhan turunkan berkat-Mu. Ntar dia turun 1 M pingsan. Pingsan gak bangun-bangun ntar. Ya, harus ada usaha. Kita masih kuat harus usaha. Saya gembala, saya masih bekerja. Sekuler. Ya, lagi juga belajar untuk membangun usaha. Jadi ada usaha dari setiap kita. Ayat 3. Nah ini penting nih. Tuhan Yesus itu naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Sampai di situ dulu. Perahunya milik siapa? Simon Petrus. Perahunya milik Simon Petrus. Simon Petrus punya fasilitas yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Saudara berjemaat di tempat ini, saudara punya fasilitas. Apa fasilitas saudara? Saudara punya uang bisa membantu gereja. Saudara punya tenaga bisa bantu gereja, itu fasilitas. Ya, saudara punya talenta bisa membantu gereja, itu fasilitas. Amin saudara. Jadi fasilitas itu Simon Petrus berikan kepada Yesus. Dipakai untuk Tuhan. Nah, apa yang saudara punya? Ya minimal talenta saudara punya bukan? Ikutlah serta di dalam pelayanan. Saya lagi menilik pengurus-pengurus yang punya talenta khotbah. Natal kemarin PBWWI gak usah saya lagi. Jadi dia sudah bisa berkhotbah. Tahun 2025 saya bilang, selain saya harus ada pengurus lokal yang sudah mulai berkhotbah di kebaktian umum. Jadi nggak berbicara tentang kita, tetapi berbicara fasilitas apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Nah itu saya pakai talenta yang dia mau beri. Ya, jadi apapun saudara punya, saudara harus memberikannya kepada Tuhan, fasilitas itu. Bukan hanya Tuhan bisa lipat gandakan, kita nggak harapkan itu hitung-hitungan sama Tuhan, kita nggak berdil-dilan sama Tuhan, kita nggak bernegosiasi sama Tuhan. Tapi hukumnya tidak akan pernah berubah. Orang yang menabur akan menuai. Itu hukum Tuhan. Indonesia punya hukum Undang-Undang Dasar 45. Melanggar itu akan dihukum. Tapi Tuhan punya hukum, namanya hukum tabur tuai. Siapa menabur dia akan menuai. Titik sampai di situ, jangan dipanjang-panjangin. Nggak usah ditambah-tambahin. Dia nggak akan berubah dari zaman dulu sampai sekarang. Siapa menabur dia akan menuai. Haleluya. Jadi tergantung kita sekarang nih. Mau ikut firman atau kita mau menolaknya. Padahal di ayat 1 dibilang sesuatu yang tidak ada mau jadi ada. Dimulai mendengarkan firman Allah. Makanya kalau hari Minggu bukan sisahkan waktu, tetapi sisihkan waktu. Amin saudara. Oh mau kerja, ada Kang Tau. Nanti kalau Kang Taunya gak lewat jam ibadah, baru saya datang. Itu namanya menyisakan waktu. Tapi dari mulai hari Sabtu kita sudah bilang, hari Minggu akan aku beribadah tempat ini. Itu menyisihkan. Waktu aja sulit apalagi duit. Kalau waktu aja udah sulit, benar gak? Jadi waktu berikan. Saya ini sibuknya luar biasa kalau mau dipikir. Tapi tidak ada hal-hal yang saya lewatkan kalau jemaat itu memang penting. Apalagi ada yang meninggal. 24 jam saya. Ini ada jemaat di sini, saksinya. Ada yang sakit minta doa atau jemaat yang memang meninggal. Saya 24 jam memberikan diri. Jadi kalau waktu kita berikan, fasilitas lain juga kita pasti berikan. Amin saudara. Tolong jangan sisakan waktu ya. Kalau Tuhan Yesus sisakan waktu capek kita. Ya. Nanti kalau ada waktu aja saya baru mengurapi pendeta Juntung. Capek saya. Nanti kalau ada waktu aja lah. Kalau Tuhan ngomong gitu capek kita. Oke? Mau bersemangat di sini? Ya, itu memang pilihannya. Ayat selanjutnya dikatakan perahu Simon
dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajak orang banyak dari situ. Menyuruh dia menolakkan perahunya. Kalau mau ngomong tentang nelayan, Petrus lebih hebat daripada Tuhan Yesus, bukan? Karena Tuhan Yesus tukang kayu. Betul nggak? Nelayan itu bagiannya Petrus. Ada kalanya kepandaian kita ini terbatas. Ada kalanya kemampuan kita ini terbatas. Kita butuh orang lain yang mengarahkan kita. Tetapi ada satu pelajaran penting, taat. Paling sulit ini taat loh. Paling sulit ini taat. Saya pernah mengajar jemaat ya, dari tahun lalu, karena saya pengen tahu kesimpulan gereja ini kurangnya apa. Karena semakin banyak umat kan semakin capek ngurusnya ya Ceh. Jadi saya lagi berpikir caranya, apa kekurangan gereja ini? Saya tes ketaatan, 1 tahun menabung. Seminggu 5.000 untuk Natal kita nanti di luar kota. Saudara-saudara, 80% oke taatnya. Tapi ada yang kurang. Nah, ketaatan itulah yang menjadi kelemahan kita manusia dalam hal mendengarkan, melaksanakan firman Allah. Pada saat itu kalau Petrus tidak mengikuti perkataannya Yesus, maka dia akan tidak punya selama-lamanya. Saudara mau gak punya segala-galanya? Gak punya kepekaan rohani? Gak punya duit selama-lamanya, mau gak? Ini yang paling berat duit nih. Yang paling berat itu saudara. Orang beli itu kita gak ada, kita pengen juga saudara. Ya, jadi saya ngajarin ini nih salah satunya. Jadi harus kalau disuruh oleh Tuhan, jangan menolak. Dia suruh melayani, melayani. Gampang, mulutnya jangan banyak omong. Kalau saya panggil pengurus, sekarang nih saya kasih syaratnya begini. Kan udah belajar firman, saya lihat udah bagus. 2, jaga hatimu, jaga mulutmu. Udah itu aja saya syaratnya. Karena mulut itu kalau banyak ngomong berbahaya. Kalau mau naik tingkat, dia harus menjaga. Gitu ya. Bukan kita malah banggain serasa kita itu lebih tinggi dari yang lain, bukan. Kita harus taat saudara. Ya, apalagi kita punya gembala. Enggak ada gembala di dunia ini yang ingin menjerumuskan jemaatnya ke lubang. Ya, itu cuma saudaranya Yusuf. Yang masukin Yusuf ke sumur. Kalau kita ini enggak ada. Kita pengen semuanya berjalan dengan baik. Tetapi ada satu hal yang kita harus belajar penting. Bahwa ketaatan seperti Simon Petrus taat. Itu yang menjadikan dia yang tadinya hari itu tidak punya apa-apa. Menjadi punya apa-apa. Amin. Nah kalau saudara dan saya mau punya apa-apa. Saya bukan ngajarin teologi kemakmurannya. Jangan salah tangkap. Saya orang GBI. Ya, tadi saya mau ngajar saudara. Kalau saudara mau punya apa-apa, punya Tuhan Yesus secara utuh, mengenal dia lebih dalam, lalu berkat jasmaninya mengikuti itu, maka saudara harus taat. Amin saudara. Taat itu susah memang. Karena berbenturan dengan sifat kita. Kita yang biasanya nggak mau, kita biasa yang tidur, nyenyak banget. Yang kalau tidur itu plus bikin gula Jawa, maka kita akan sulit untuk bangun pagi berdoa, benar gak? Tapi Tuhan bilang dalam Markus, kalau gak salah Markus 1:35, ya, pagi-pagi itu Tuhan itu udah bangun doa, benar gak? Enggak usah perlu jam 1 bangun, jam 2, enggak gitu lah, ya, jangan begitu juga lah ya. Jam 5 bangun, sebelum sekolah, sebelum kerja, sebelum pelayanan, pagi itu bangun dulu. Ya ayat 1 tadi, firman Allah. Ya, mengucap syukur. Kami sekeluarga itu begitu. Mengucap syukur. Udah. Kemudian dengerin musik di YouTube. Kami punya kebiasaan sekeluarga begitu. Istri saya bukan dari Kristen. Itu terbiasa. Jadi anak-anak kami dari kecil pun terbiasa. Itu namanya hadirat tuh. Ya.
Dia terbiasa sama hadirat Tuhan dari kecil. Makanya ketika mereka besar, mereka selalu sama orang tuanya melayani. Orang tuanya ngomong apa dia turut. Nah itu hadirat. Nah kenapa ada anak-anak muda itu melawan? Kenapa ada anak-anak muda yang dinasehatin memberontak? Kenapa? Ya karena tidak terbiasa di dalam hadirat. Kalau dia terbiasa di dalam hadirat, waktu dia nyaut pun sekali kemudian dia minta ampun sama Tuhan. Karena kan kita masih daging kan. Ada yang di sini dicubit nggak sakit? Ada. Saya mau coba sini. Kita masih daging kok. Tapi kita ada yang namanya kesadaran diri. Ya, makanya taat kalau dibilang apa itu yes sir. Ya terima kasih kepercayaannya. Lakuin aja. Karena umur kita ini kan nggak panjang kan. Makanya pakai kesempatan itu. Jangan nyanyi aja kan. Hidup ini adalah kesempatan. Dikasih kesempatan ogah. Jangan ya. Oke. Jadi harus taat. Ayat selanjutnya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, nah ini dia. Telah sepanjang malam kami bekerja keras, orang hebat. Memang nelayan keren, nelayan yang memang sudah tahu segala sesuatunya. Dia ngomong, Guru. Dia manggilnya, Guru. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak tangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dia mengakui bahwa kepandaiannya, kemampuannya, keahliannya masih di bawah daripada kemampuan gurunya. Karena dia panggil guru kan. Nanti di ayat selanjutnya dia panggilnya lain. Yang ini dia panggilnya guru. Jadi kalau ada guru yang memerintahkan kita, maka kita yang tadinya ini lebih pandai kelihatannya dari dia, maka kita akan merendahkan hati dan diri kita. Dan mengatakan, karena engkau yang menyuruhnya Guru, aku akan melakukannya. Jadi butuh apa itu? Butuh kerendahan hati. 6 bulan yang lalu, saya lagi nyetir, Tuhan taruh di hati saya tentang memperbesar kapasitas. Nah jadi apa yang dimaksud Tuhan dengan itu? Pulang saya belajar. Tahu nggak saudara itu apa? Jadi ada 2. Ini yang ini nih. Ya jadi saya jelaskan. Jadi memperbesar kapasitas itu berkaitan dengan 2 hal. Yang pertama rohaninya. Orang yang diomongin tersinggung 1 tahun. Tahun kedua diajar lagi tersinggung lagi. Tahun ketiga diajar tersinggung lagi. Maka kapasitas dia tidak akan pernah menjadi besar. Orang yang diajar, dia merasa lebih pintar. Gua nih udah puluhan tahun nih pelayanan. Lu baru aja mau ngajar gua. Maka orang itu bertahun-tahun akan menjadi kecil tetap kapasitasnya. Orang yang berkapasitas besar, maka dia akan menerima masukan. Terima kasih. Saya sebagai gembala melakukan itu. Makanya Tuhan itu memang kita lihat pakai mata itu, aduh bekerjanya luar biasa. Kalau setiap minggu kami penuh sekarang itu, siapa kita? Siapa kita? Makanya saya memperbesar kapasitas, saya tunduk. Saya dikasih masukan, terima kasih. Karena kita ini tidak punya apa-apa. Kita ini harus seperti Petrus itu, Guru, iya Guru, iya Guru. Ya, jadi sesuatu mujizat itu terjadi seperti Petrus tidak ada menjadi ada. Itu karena apa? Karena kapasitas itu besar. Ya, saya nangis terus. Kenapa saudara? Sama Konatan saya juga masih kontrak sewa. Konatan Desember habis, saya awal tahun. Saya bilang gak mau Konatan, saya awal tahun kok. Tapi Konatan jumlahnya besar. Ya, saya berdoa sama Tuhan, pengen punya Tuhan tanah 1000 meter. Pengurus bilang, lebih dari itu, amin. Saya bilang, nggak tahu di mana, nggak tahu duitnya dari mana. Tapi kapasitas besar. Kapasitas besar.
Ngelihat jemaat datang, udah sempit-sempitan gitu. Saya sebagai gembala tuh, aduh di dalam hati itu udah macam-macam. Sayur asam campur sama tape campur. Kenapa? Karena belas kasihan. Inilah kapasitas kita masih dibesarkan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan harus ngelihat kita. Kapasitasmu sudah besar belum? Diajar mau enggak? Tunduk enggak pada perintah Allah, pada firman Allah? Ini aduh saya dapat ini saudara. Yang kedua itu jasmani. Jasmani itu ngikut rohani. Jadi jangan terbalik. Hari Minggu kerja keras, banting tulang, nyari duit, Tuhannya duit. Terus Yesus ngejar duit. Itu sesat. Harusnya duit ngejar Tuhan Yesus, betul nggak? Berkat rohani kan paling depan. Baru berkat jasmani. Gitu. Jangan Tuhan kita suruh lari ngejar duit. Jadi jangan salah ini. Makanya firman yang hari ini, saya nggak belajar khusus karena udah kecapean. Tapi biar aja kata Konatannya ngalir aja bro, ngalir aja. Emang enak yang ngalir itu? Nggak belajar. Tapi saya pengen hati saya sampaikan ini. Ya, kerja keras nggak dapat apa-apa. Kerja keras nggak dapat apa-apa. Harusnya kan orang kerja keras dapat apa-apa, betul nggak? Loh nggak dapat. Nah itulah saya bilang keahlian kita bisa stuck satu saat kalau ngandalin ini. Gue mampu kok, gue bisa kok. Buktinya stuck tuh. Nanti kalau udah stuck baru nyari Tuhan, baru gitu. Jangan sampai begitulah, ya. Tiap minggu kan Pak Gembala sama Bu Gembala nyampaikan firman. Harus taat. Lanjut. Ayat 6-nya. Nah ini bonusnya. Jadi ayat 1 tadi apa? Firman Allah kan? Tidak, tema kita tidak ada menjadi ada. Ayat 6 ada tuh. Dan setelah mereka melakukannya mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Berarti banyak gak? Banyak. Mulainya dari apa? Mulainya dari apa? Mendengarkan firman Allah ayat 1 tadi. Jadi kalau saudara tidak punya pondasi tentang firman Allah, mujizat gak bakal terjadi. Saudara selalu kan, Tuhan tiap minggu itu saya ke gereja. Iya telat kali. Tuhan tiap minggu itu saya pelayanan. Gak dapat apa-apa Tuhan, kenapa bisa begini? Berpuluh-puluh tahun saya datang kepadamu memuji menyembah Engkau. Gak bisa, gak ada firman Allahnya di depannya. Pondasinya. Ya gak dapat apa-apa. Ayat 6 baru keluar nih. Jalannya mulai koyak. Mujizat baru terjadi bukan? Berarti mujizat itu gak serta-merta terjadi saudara. Mujizat itu kadangkala ada prosesnya. Ya Tuhan, dia tuh terjadi mujizat, saya kok enggak? Ya itu firman Allahnya. Firman Allahnya yang dipertanyakan. Nah firman Allah itu ada gak sama saudara? Kalau ada pasti hidup saudara penuh dengan mujizat. Tapi ingat loh, mujizat itu tidak tinggi, nanti ada yang lebih tinggi daripada mujizat. Jadi jangan ngandalin mujizat seolah itu paling tinggi dalam hidup kita yang membuat kita bertobat, jangan. Mujizat itu kadang-kala gak terjadi memang supaya kita mengerti bahwa kita ini memang terbatas. Ini yang terjadi dengan Simon Petrus bukan? Dia hebat, dia ahlinya, tetapi dia tidak serta-merta apa yang dia inginkan dapat bukan? Kan kita maunya instan kan? Orang mie instan aja pakai rebus air dulu. Mau makan mentah. Sebagian memang yang rada radikal makan mentah. Ya biarin aja perutnya sakit. Ya kan? Masak mie instan aja itu ada prosesnya. Kadang-kala orang gak kuat itu di prosesnya. Apalagi kita lebih pintar nih, lebih pengalaman, lebih hebat nih. Saya banyak temukan sekarang kawan-kawan kami yang dulu kaya tuh bangkrut. Gak punya apa-apa sekarang. Kenapa itu terjadi? Cuma Tuhan yang tahu. Makanya dasar kita sebagai orang Kristen, firman Allah di ayat 1 itu pagi-pagi bangun itu baca firman. Sharein, ada kan grupnya ya, di share mulai belajar. Selamat pagi semuanya, Tuhan Yesus memberkati ya. Itu pagi-pagi udah menebar jala tuh pagi-pagi. Pagi-pagi udah menebar kebaikan. Kuasanya keluar tuh, cuma ngomong gitu doang itu kuasa loh. Kan Allah sendiri firman itu. Selama ini kita biasa-biasa, anggap biasa-biasa.
Padahal kita punya sesuatu yang hebat, kita punya sesuatu yang dahsyat, kita tidak pernah pakai itu. Kita biasa-biasa aja. Giliran ada masalah baru cari Pak Gembala, Bu Gembala. Padahal itu dekat sama kita. Firman itu di mana dikatakan? Udah luar biasa. Kalau saudara Kristen sekarang bangga harusnya. Kalau saudara pengikut Yesus bangga karena dia punya segala-galanya. Tapi kita tidak tahu caranya. Kan ini masalah yang akhirnya gak dapat apa-apa. Ayat selanjutnya bro. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi dua perahu. Hampir tenggelam, berarti banyak bukan? Itu dahsyat. Ya kan? Itu dahsyat itu. Dari tidak punya apa-apa menjadi punya. Tapi lewat proses-proses yang benar. Ya, jangan bawa rekening orang ya. Mau instan berbahaya. Jangan maling, gak boleh. Yang mencuri. Tapi lewat proses anak-anak Tuhan itu. Jadi proses itu harus dinikmati. Anak Tuhan proses itu harus dinikmati. Jangan kondisi lagi nyaman, haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Lagi nyaman. Ya kan? Lagi gak ada kerjaan. Kita lagi nganggur. Proses PHK terjadi. Ya kan? Tuhan di mana? Kok gak bela aku? Kita mulai mengeluh kan? Dan mengeluh itu Tuhan gak mau. Jalanin aja apapun yang terjadi. Karena memang butuh proses sampai jala terkoyak. Butuh proses. Amin. Ayat selanjutnya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu. Aduh ini nih luar biasa. Ketika Simon Petrus melihat hal itu tersungkur di depan Yesus. Sampai situ dulu. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur. Orang kalau diberkati, jalannya gimana? Orang kalau diberkati, kantongnya tebal, ya, jadi belakangnya agak mundur. Orang kalau diberkati, bisa ninggalin Tuhan nggak? Kalau kita lagi susah, kita datang ke gereja, menyembah. Tuhan buka jalan. Dapat kerjaan, dapat posisi penting. Gajinya gede, dia lupa. Dia lupa. Makanya videoin bro orangnya bro. Biar ada histori. Jadi kalau lagi susah kita datang ke gereja. Lagi susah kita menyembah. Pas udah diberkati duitnya banyak. Udah. Bro main biliar yuk, main biliar. Kita udah lupa sama Tuhan. Ada nggak? Di sini ada nggak? Pakai baju apa? Ya, saya mau pesan ya. Kalau saudara diberkati Tuhan, ingat sama Tuhan. Aduh, saya tuh jarang loh khotbah beginian. Kenapa saya khotbah begini hari ini ya? Karena ada banyak orang ketika hidupnya nyaman, dia lupa sama Tuhan. Dia punya duit banyak. Udah pakai untuk hal-hal dunia. Dia lupa memberi kepada Tuhan. Wah ini luar biasa. Tapi Petrus. Ketika dia diberkati. Berlimpah-limpah berkat. Dia tersungkur depan Yesus. Kalau saudara diberkati. Lagi susah saudara datang memuji menjaga dalam gereja. Lalu diberkati. Seharusnya saudara seperti Petrus. Tersungkur di depan Yesus. Karena berkatnya itu melimpah buat saudara. Bukan kita malah pergi. Gading Serpong ini kan banyak tempat karaoke ya. Jangan masuk ke sana, salah. Boleh sekali-sekali. Gereja jangan lupa. Tersungkur loh. Ya. Jadi kalau saudara yang dari susah sudah diberkati. Jalannya jangan begini rubah ya. Biasa aja. Tersungkur di depan Yesus. Terus lebih dalam dia mengenal Tuhan tambah kaya. Orang tambah dalam mengenal Yesus. Bukannya belagu. Karena suatu saat akan stuck itu.
Nah, dia bilang begini nih, Tuhan. Dulu, dia manggil apa sebelumnya? Guru. Sekarang dia manggil apa? Waktu diberkati, dia mengakui Yesus sebagai Tuhan. Waktu saudara diberkati, maka proses level saudara bukan semakin turun. Semakin tinggi. Manggil guru jadi manggil Tuhan. Dia bilang, pergi daripadaku. Aku ini orang berdosa. Bisa gak kita kayak gitu? Haleluya. Kita bisa gak kayak gitu? Karir kita naik, pekerjaan kita bagus. Itu kan karena doa-doa kita bersama di sini bukan? Ada gembala yang mendoakannya. Tetapi pada waktu kita mulai tinggi, level pertemanannya mulai naik. Ya kan? Kalau ketemu sampai begini. Ya kan? Resto. Resto habisnya gope 700 buat gereja, gobannya susah. Dia bilang, pergi daripadaku Tuhan, aku ini tidak layak, aku ini orang dosa. Tambah diberkati, tambah kita tunduk, tambah kita tersungkur. Tuhan terima kasih Tuhan. Mulai sisihkan, bukan sisakan, mulai sisihkan. Ya, jadi ayo kita mulai mengalami perubahan paradigma. Cara pikir terhadap Tuhan. Jadi kalau lagi susah, enggak usah mukanya. Ya, terus enggak pernah mandi. Jangan, lagi susah itu malah klimis, kan? Ya kan? Jadi kita punya fighting ya, spirit untuk hadapi dunia ini ya. Jadi jangan kalah. Ini Petrus ini ngajarin luar biasa loh. Saya sendiri nyampein firman ini, saya sendiri rasanya kena banget. Makanya firman ini yang keluar hari ini buat saya juga. Jadi Tuhan ngajar saya, Tung jangan takut ya, ada prosesnya. Entar Natal demi Natal kau lewati, udah satu Natal dilewati. Puji Tuhan ya. Ayo selanjutnya. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan mereka tangkap. Ingat ya, semua orang boleh takjub. Kalian boleh takjub sama mujizat. Tapi itu jauh lebih rendah dari apa yang Tuhan mau. Lanjut, biar cepat habisnya. Ini lebih tinggi dari mujizat. Dari apa yang saudara capai. Ini jauh lebih tinggi. Demikian juga Yakobus dan Yohanes dan anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Ini jauh lebih tinggi nilainya daripada mujizat. Tetapi kita butuh mujizat gak? Butuh. Biarkan mujizat itu terjadi. Tapi itu jangan membuat patokan saudara untuk percaya kepada Tuhan. Karena ketika mujizat diproses terus gak jadi, saudara tinggalkan Tuhan. Jangan bernegosiasi dengan dia. Oh dia punya kali langit dan bumi kok. Ya kan? Konatan bilang itu tata surya itu kan teratur kan. Enggak bertubrukan itu tandanya memang dia punya kuasa. Lah ngapain kita sampai tersungkur-sungkur. Lo dia bisa ciptakan kok mujizat. Cuma ini saya bilang ini proses itu ada dalam mujizat itu. Tapi itu bukan yang terbesar mujizat itu. Jadi jangan agung-agungkan mujizat. Tapi yang terbesar itu mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Karena direkam saya gak berani ngomong. Ya saya membaptis. Itu yang saya tertinggi yang saya dalam pelayanan saya. Saudara-saudara luar biasa. Kepuasan melayani Tuhan itu terjadi kalau ada orang-orang yang belum percaya dibaptis. Itu terjadi sama saya. Saya naik motor sampai jauh-jauh dulu. Saya belum ada mobil dulu, naik motor jauh. Enggak dibayar, enggak apa. Melayani cuma 1 jiwa aja. Yang belum percaya dan dibaptis. Itu jauh lebih tinggi. Nah sekarang Aji saya dengan kesadaran. Dia datang ke gereja. Tadi datang nyumbang pula. Adik mama saya. Tadi saya bilang mana yang dibaptis kemarin 9 orang pada berdiri. Dia mau nangis. Itu kepuasan sebagai manusia ya. Sebagai manusia yang melayani itu kepuasan yang luar biasa. Ya kalau orang Kristen udah saatnya dewasa kita baptis kan biasa kan. Ya kan? Tapi ini berbeda.
Itu tinggi banget itu. Itu dahsyat banget itu Tuhan itu buat kita. Jadi kita Kristen ini, aduh, senang banget. Kenapa? Ada banyak rahasia-rahasia yang disingkapkannya. Yang melebihi cara pandang, cara pikir kita. Makanya kita perlu tunduk. Supaya kita tidak stuck hidupnya. Tunduk sama firman Allah. Supaya mujizat terjadi kan dalam prosesnya. Tunduk. Ayat pamungkas, ayat 11, ayat terakhir. Sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, dipinggirin. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Lalu mengikut Yesus. Wow, ini luar biasa hebatnya Tuhan kita. Ya, mereka ikut Yesus. Supaya yang terjadi di gereja kami itu ya, mereka ikut Yesus. Nggak punya kekuatan apa-apa saya juga. Nggak punya pikiran apa-apa saya juga. Tapi mereka bisa ikut Yesus. Ini paling tinggi. Ini udah paling hebat yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ketika banyak orang mengikut Dia. Jadi jangan berhenti sampai mujizat dalam hidup kalian. Kalau terjadi mujizat dalam hidup kalian, wah ini dia. Bulan depan perlu mujizat lagi gak jadi. Bisa ninggalin Tuhan. Tapi bukan itu. 1+1. 1 jiwa, bawa 1 jiwa. Terjadi. Di sini banyak anak-anak muda. Tenaganya gede-gede. Jalan kaki jauh gak capek. Benar gak? Capek juga sih kalau jauh ya. Nah mulai cari teman-teman terdekatmu yang sudah lama tidak ke gereja. Mulai teman-teman, keluarga yang jauh. Mulai bikin program doa. Ini namanya siapa. Supaya bukan hanya mujizat terjadi kepada mereka. Tetapi mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Meninggalkan hidup yang lama lalu mengikut Yesus. Ya. Cari, ayo. Jangan cuma stuck. Kalau kita cuma diem, tahun depan gak berbuah. Tahun depan gak berbuah. Cuma kita aja yang Natalan terus. Cuma kita aja yang makan-makan terus. Bagi-bagilah. Nah mulai taruh dalam hati. Cari jiwa. Ini teman yang lama nih siapa nih? Ini siapa nih? Mulai doakan. Doa itu yang paling berharga. Ya kita cuma datang paling seminggu sekali. Bawa buah, ngobrol. Gak usah ngobrol apa-apa. Temuin aja. Ya. Lalu tinggalin, nanti dilihat perbuatan kita tuh. Ya kan? Ini orang datang gak ngomong apa-apa. Padahal gue lihat dia fanatik nih kalau Kristen. Tapi dia gak ngomong apa-apa. Gak sesuai dengan omongan orang lain. Malah datang bawa buah, dia tinggalin. Nah mulai pertanyaan dia. Minggu depan datang lagi biasa, minggu depan. Itu Roh Kudus yang mengerjakannya nanti. Hasilnya Roh Kudus. Bukan kita gini, gue udah datang berkali-kali, ini orang gak berubah nih dasar nih. Itu bukan penginjilan. Itu marah-marahan. Nah mulai ya. Kalau suatu saat saya datang ke sini lagi, kita sudah mulai full. Ya, dan itu nanti Tuhan akan melihat, oh ya. Saya akan memberkati menjadi tempat permanen. Itu yang saya juga doakan buat kami. Saya sadar begini. Oh ya, mungkin Tuhan mau jiwa-jiwa sampai penuh sekali sehingga Dia mau untuk memberkati tanah dan tempat permanen. Lah kalau saya belum sungguh-sungguh mencari jiwa, yang paling tertinggi kan mengikut Yesus orang. Bukan mujizat. Mengikut Yesus, orang mengikut Yesus itu tertinggi. Nah kalau itu sudah terjadi mungkin saja Tuhan akan melakukan hal yang lebih besar lagi buat kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Roh Kudus yang manis mengucap syukur buat kasih karunia-Mu. Kalau kami ada di tempat ini bersama-sama melayani. Semuanya untuk Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami ini tidak kuat Tuhan tanpa Engkau. Hamba menyerahkan Pastor Nathan dan Pastor Lina beserta anak-anak dalam pemeliharaan tangan-Mu yang kuat. Berkati rohani jasmani mereka semakin dalam, semakin tinggi lagi. Sehingga banyak orang yang mengikut Kristus lewat para hamba-Mu ini Tuhan. Berkati para pengurus di tempat ini, jemaat di tempat ini. Jadikan mereka jemaat yang militan. Bukan hanya untuk diri sendiri. Tapi bagi orang lain yang belum selamat, belum memperoleh keselamatan, belum menerima keselamatan. Mereka mau berjuang bukan hanya untuk hal yang jasmani. Tetapi mereka mau berjuang juga untuk hal rohani. Yang mungkin tidak ada upahnya. Yang mungkin tidak ada ganjaran sesuatu timbal balik. Tapi itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Beri semangat Tuhan kepada anak-anak muda tempat ini.
kepada jemaat di tempat ini. Untuk selalu memikirkan jiwa-jiwa yang perlu pertolongan di dalam kehidupan mereka. Yaitu pertolongan Yesus Kristus yang memberikan segala sesuatu yang berharga dalam hidup mereka ketika mereka mengenal Tuhan Yesus. Berkati imam musik di tempat ini Tuhan. Mereka yang penuh dengan pengabdian melayani Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan melakukan segala hal berjalan di depan mereka, memeratakan jalan. Sehingga mereka yang bekerja diberkati, yang usaha diberkati. Yang apapun mereka cita-citakan dalam hati mereka, pasangan hidup yang dari Tuhan, Tuhan memberkatinya. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami yang ajaib, perkasa dan hidup, Yesus Kristus namanya, kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, Yesus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Engkau akan tetap naik dan bukan Amin. turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang Yes. disampaikan pada hari ini. Amin. Kau lakukan dengan setia. Amin. Dan kita yang siap menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.